Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita, yakni sholat maghrib berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT karena masih diberi kesempatan untuk bisa melanjutkan aktivitas kita dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah SWT semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengharang kitab Nasrul Ibad dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, kita yang terakhir kemarin sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang ke-27 dari bab rubai. Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan masih di bab rubai, bab yang isinya 4 poin nasihat. Masuk ke makalah yang ke-28. Langsung saya bacakan. Wal maqalatu tsaminatu wal ishruna. Maqalah yang ke-28. An Hatimin al-Asammi rahimahullahu. Maqalah yang ke-28 ini merupakan pengandikan dari Hatim bin Asam. Ya, maqalah Hatim bin Asam ini sudah beberapa kali muncul di dalam kitab Nasrul Ibad di makalah-makalah sebelumnya. Perlu saya ingatkan kembali ya, Hatim al-Asam ini merupakan salah seorang sufi yang cukup terkenal pada generasi awal ya, yang hidup pada abad ke-3 Hijriyah. Nah, julukan Al-Asam ya dulu sudah pernah saya ceritakan, dan itu diceritakan langsung oleh Imam Nawawi di kitab Nasrul Ibad ini. Hatim yang tuli ya. Jadi Al-Asam itu julukannya itu si tuli. Ya. Mungkin kalau sekarang ya bolot gitulah ya, mungkin ya, undang kira-kira gitu ya. Hatim bolot gitu kira-kira ya. Tapi sebenarnya tulinya itu bukan tuli sungguhan ya, tuli penyakit bukan. Ya. Gimana? Iya, betul. Hanya pura-pura tidak dengar. Ya. Karena apa? Karena ingin menjaga kehormatan orang lain, tidak ingin membuat orang lain malu.
Ya. Jadi suatu ketika ada beberapa tamu berkunjung ke Hatim Al-Asom ini. Lanuwun sewu, dilalahnya salah seorang, ya bahkan diceritakan itu ya, perempuan, ya, di antara tamu yang banyak tadi itu ada perempuan, buang angin. Ya. Nah, buang angin itu cukup keras ya, sehingga ya semua orang dengar ya. Hatim Al-Asom juga dengar sebenarnya itu, ya. Nah, Hatim itu dalam rangka untuk menjaga apa namanya ya, supaya yang buang angin tadi itu tidak malu itu, kebetulan tadi yang perempuan tadi sedang bertanya. Itu Hatim pura-pura bertanya kembali, menunjukkan kalau dia tidak dengar pertanyaannya tadi. Tadi tanya apa ya? Jadi untuk menunjukkan Hatim itu tidak dengar ya. Dengan kata lain Hatim juga, berarti ya kemungkinan tidak dengar bunyi buang anginnya tadi itu. Nah itu sampai kemudian lalu Hatim itu diberi gelar Al-Asom itu ya. Tuli bukan karena tuli beneran, tuli dalam rangka untuk menjaga kehormatan seseorang supaya tidak dipermalukan di hadapan umum. Masya Allah ya. Itu akhlak yang saya kira sangat luar biasa ya dari seorang Hatim ini ya. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati Hatim Al-Asam, annahu qala, sesungguhnya Hatim ini berkata ya, man sorofa arba'an ila arba'in wajadal jannah, an-nauma ilal qabri wal fakhra ilal mizani war rahata ilal sirati wasyahwata ilal jannati. Ya. Man sorofa arba'an ila arba'in, barang siapa yang, ya sorofa itu apa ya? Sorofa itu maknanya banyak. Di antaranya yang paling sering kita dengar itu ya membelanjakan ya. Jadi makanya mentasarrufkan harta itu membelanjakan harta. Ya. Atau kata-kata ketika mendefinisikan syukur dengan sorfun nikmah ala ta'ah, itu membelanjakan nikmat dalam rangka taat kepada Allah. Jadi membelanjakan sesuatu itu sorofa. Nah, barang siapa yang membelanjakan 4 hal ila arba'in, untuk 4 hal ya, wajadal jannah ya, maka orang yang membelanjakan 4 hal untuk 4 hal tadi itu akan mendapatkan surga, gitu, kata Hatim Al-Asom. Ya. Apa saja itu yang 4 hal tadi itu? Ya, an-nauma ilal qabri. Barang siapa yang membelanjakan atau meninggalkan tidurnya untuk kubur. Ya. Lalu kemudian wal fakhra ilal mizani, kesombongan untuk timbangan, untuk mizan. Warrahata ilal sirati, yang ketiga waktu istirahat untuk sirat ya. Wasyahwata ilal jannati, dan meninggalkan atau membelanjakan syahwat untuk surga ya. Nah sekarang mari kita kaji satu persatu ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, man sorofa arba'an ila arba'in wajadal jannah. Barang siapa yang membelanjakan 4 hal untuk 4 hal yang lain, maka orang yang membelanjakan 4 hal untuk 4 hal lainnya itu akan mendapatkan surga. Nah ini oleh Imam Nawawi diberi penjelasan
yang dimaksud dengan man sorofa arba'an ila arba'in wajadal jannah itu ai man taroka arba'an wa tawajjaha ila arba'in wajadal jannah. Man taroka barang siapa yang meninggalkan arba'an 4 hal wa tawajjaha dan kemudian dia menghadapkan dirinya ila arba'in kepada 4 hal yang lain wajadal jannah. Maka orang itu akan menemukan surga. Nah, yang pertama yang insya Allah malam ini kita bahas an-nauma ilal qabri. Ya. Jadi kalau orang bisa meninggalkan tidurnya untuk kepentingan kubur, ya, itu dia akan mendapatkan surga. Ya. Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan bi antaroka maksudnya meninggalkan tidur untuk kubur, ya, tidur untuk kubur, ya. Bi antaroka rohatan naumi yaitu dengan cara meninggalkan istirahat tidur itu, ya. Wa tawajjaha ila rohatihi fil qabri. Kemudian dia menghadapkan yang ditinggalkan tadi itu untuk kepentingan istirahatnya besok di kuburan. Dengan cara apa? Bi an amila salihan li ajlihi, yaitu dengan cara melakukan amal-amal saleh dalam rangka untuk menuju ke kubur itu. Ya. Jadi saya kira jelas sekali ini ya, meskipun singkat. Jadi kalau ada orang kok kemudian mau membelanjakan tidurnya untuk kubur, ya, yakni dengan melaksanakan amal-amal saleh, ya, untuk kepentingan kubur, ya, itu akan masuk surga orang yang seperti itu. Ya. Saya kira jelas ya. Tapi meskipun sudah jelas, mari kita coba untuk uraikan lebih lanjut. Ya. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya kira kita semua sudah tahu lah ya bahwa yang namanya tidur itu jelas ya merupakan kebutuhan seseorang. Ya. Orang memang butuh tidur. Ya. Ya. Karena butuh tidur itulah maka kemudian ya lalu sampai kemudian butuh tempat tinggal itu supaya bisa tidur dengan nyaman, ya. Ya. Jadi sekali lagi tidur itu merupakan kebutuhan vital ya. Seperti makan saya kira tidur itu. Ya. Orang tidak makan ya bisa lapar, kalau lama-lama tidak makan kehabisan energi bisa sakit, ujung-ujungnya bisa kehabisan tenaga meninggal. Ya. Maka yang namanya makan itu kebutuhan pokok, ya, minum itu. Nah, tidur saya kira juga sama. Ya. Orang tidak mungkin tidak bisa, orang tidak mungkin tidak tidur. Ya. Pasti membutuhkan tidur. Ya. Ya. Nah persoalannya, apakah lalu tidur itu kemudian lalu apa cara gampangannya yo? Dipenting-penting gitu ya. Ya, lalu hidup itu hanya untuk tidur. Nah, itu aja persoalannya. Ya. Ya, mangan itu ya penting, tapi apakah hidup hanya untuk makan, ya. Jadi mong uripe turu mong mangan turu, mangan turu, mangan turu lah. Nah, itu yang tentu saja yang ingin dikoreksi oleh makalah ini, ya. Bahwa yang namanya makan penting, neng ojo mangan terus, ya. Tidur itu penting, neng juga ojo turu terus, ya. Ya termasuk nanti kalau puasa, ya. Puasa itu dikatakan naumus shaim ibadah, ya. Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Lalu kemudian tidur terus. Alasannya apa? Lo ibadah kok. Ya betul, ya, tapi kan ada yang lebih produktif ketimbang sekedar tidur, itu maksudnya, ya.
Oleh karena itu intinya orang itu harus mau mempersedikit tidur. Nah, untuk apa? Untuk dibelanjakan untuk kepentingan dikubur. Ya, begitu. Ya. Sebab kalau misalnya, Masya Allah ya, hidup kita itu lalu kemudian kok diisi hanya untuk tidur, ya sama saja berarti kita tidak mempersiapkan apapun untuk hidup kita dikubur nanti. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab yang sangat bagus itu ya, yang juga bernada sofistik itu ya. Yabna Adama innama anta ayyamun. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Ya. Wahai anak Adam, engkau itu sesungguhnya tidak lain hanya merupakan kumpulan dari hari-hari. Hidup kita ini kan kumpulan dari hari-hari kan ya. Selama masih hidup ya ada hari-hari yang masih kita lalui. Fa idza dhahaba yaumun, kalau satu hari saja yang namanya hari itu sudah lewat, itu sebagian diri kita sudah hilang. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Ya. Betapa pentingnya hari-hari kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu sekali lagi ya, karena waktu itu sedemikian rupa berharga, betapa pentingnya waktu itu, oleh karena itu ya gunakanlah waktu itu dengan seproduktif mungkin. Intinya jangan sampai hanya kemudian lalu tadi itu untuk hanya tidur saja itu. Ya. Sisihkan waktu, belanjakan waktu, tasarrufkan waktu. Ya. Untuk apa yang mestinya untuk tidur tadi itu untuk kubur, ya, ditukar dengan kubur. Ya. Jadi kita tukarkan waktu tidur kita itu untuk mendapatkan kubur. Kubur di sini tentu saja adalah nikmat kubur. Hidup dalam alam akhirat yang baik ya, simbol dari hidup dalam akhirat atau simbol sudah mati yang baik itu. Ya. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya tidak lain dengan beramal soleh. Amal soleh itu apa saja? Ya. Pokoknya asal amal yang diniatkan untuk ibadah, yaitu amal soleh. Ya. Ya. Silahkan diisi untuk bekerja boleh, untuk belajar boleh, untuk zikir boleh. Ya. Ya. Intinya adalah untuk amal soleh. Ya. Nah tentu saja karena tidur itu pada umumnya adalah di waktu malam, ya, makanya dalam Al-Quran itu sampai ada ya, ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang ketika pada malam hari itu tidurnya hanya sedikit. Ya. Dalam surat Adz-Dzariyat itu disebutkan kanu qalilam minal laili ma yahja'un. Adalah orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang beriman itu di waktu malamnya itu tidurnya hanya sedikit. Ya, haju itu tidur yang sedikit ya, tidur yang tidak lelap betul itu haju. Ya. Sebentar, ya begitu. Ya. Kemarin saya belum lama ya menyampaikan betapa yang namanya bahasa Arab itu ya tidur saja itu tingkatannya itu macam-macam itu ya. Dari mulai yang sekedar permulaan tidur yaitu ngantuk itu ya. Ya itu sinatun. Ya. Makanya Allah itu tidak pernah ngantuk. La ta'khudhu sinatun. Ngantuk aja tidak pernah Allah itu. Ya. Ya. Lalu nuas itu mulai tidur yang awal itu ngantuk beneran itu. Ya. Itu sudah masuk tidur tapi ya baru awal sekali. Ya. Kalau tidur yang panjang di waktu malam itu ada istilahnya sendiri ya. Di waktu siang ada istrinya sendiri ya. Yabituna itu tidur di waktu malam. Lalu kemudian kalau qailullah itu Nabi pernah tidur siang itu namanya qailullah. Nah, ada istilah yahja'un itu tidur yang sedikit ya. Ya. Jadi tidur aja itu
dalam Al-Quran itu istilahnya macam-macam gitu, ya macam-macam. Ya. Jadi sekali lagi, nah tidur yang sedikit untuk apa? Ya tentu saja tidak lain untuk ibadah, untuk sholat malam itu. Ya. Dan saya kira kita sudah berkali-kali menyampaikan, ya Nabi kita itu, masya Allah ya terkait dengan sholat malam itu sangat panjang beliau bangun di sholat malam itu dan sangat lama berdirinya, ya bahkan sampai digambarkan kakinya itu sampai bengkak-bengkak itu, ya, karena saking lamanya berdiri sholat malam itu, hatta tawarramat qadamah. Ya. Jadi apa namanya? Orang yang rela, ya sekali lagi rela membelanjakan waktu tidurnya untuk kubur, ya, yakni dengan beramal soleh, dan terutama kalau malam tidurnya sedikit itu, wah itu yang kemudian akan mengantarkan seseorang itu masuk kepada surga atau mendapatkan surga tadi itu. Ya. Nah, ayat berikutnya wabil ashari hum yastaghfirun. Ya. Yakni pada waktu sahur, ya berarti ya waktu tengah malam juga kan, ya menjelang subuh itu, ya mereka beristighfar. Jadi di samping melaksanakan sholat malam juga memperbanyak istighfar. Ya, jadi ibu-ibu, ya bapak-bapak, ya kalau sholat malam itu, ya di antara zikir yang paling penting ya istighfar ini, karena memang secara eksplisit Al-Quran menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika pada masa-masa waktu sahur itu mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu membaca atau memohon dengan doa-doa yang lain yang banyak, baik itu doa untuk kepentingan akhirat, untuk kepentingan dunia, silahkan. Tapi jangan lupain istighfarnya itu yang diperbanyak di malam hari itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya kalau kita itu sekali lagi ya bisa meninggalkan tidur ya untuk kepentingan kubur, ya. Nah, itu yang oleh Hatim Al-Asom itu akan mendapatkan jaminan masuk ke surga tadi, ya. Karena memang saya kira kita semua tahu ya bahwa dengan banyak sholat malam itu sekali lagi menunjukkan keutamaan seseorang dan Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang bertahajud itu, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara sebagian malammu itu hendaknya kamu gunakan untuk bertahajud, ya. Dan kalau kamu bertahajud di malam hari itu, Allah akan mengutus kamu, membangkitkan kamu pada makom yang terpuji, makom mahmuda. Ya. Dan memang sholat malam itu oleh Nabi dinyatakan sebagai sholat yang paling utama setelah sholat fardu. Ya, sholat yang paling utama pasti sholat fardu, ya. Sholat yang paling utama dibanding sholat fardu atau selain sholat fardu adalah sholat malam. Afdhalus sholati ba'dal fariyubati sholatul laili. Ya, utama-utama sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Jadi sekali lagi ya, yang dimaksud dengan bahwa orang beriman, orang yang bertakwa itu ketika malam tidurnya sedikit, itu maksudnya bukan digunakan untuk begadang, untuk main remi, main domino, ya, atau begadang-begadang yang lain sekedar ngobrol, ya. Apalagi kalau saya maksiat, na'udzubillah min dzalik, ya. Wong tidak bermanfaat aja itu sudah tidak baik. Maksudnya tidak tidur di sini digunakan untuk ibadah. Ya. Nah, kalau seperti itu, masya Allah, ya, itu akan dijamin mendapatkan surga. Nah, kalau toh misalnya harus tidur, ya, wong tidur itu memang sekali lagi ya merupakan kebutuhan kita yang tidak bisa dihindari, ya. Nah, tidurnya sendiri itu pun juga
harus dalam rangka ingat kubur. Nah itu. Ya. Jadi kalau bisa tidak tidur dalam rangka mempersiapkan amal soleh untuk kubur, tapi kalau harus tidur sekalipun itu juga harus ingat kubur. Maksudnya ingat akhirat. Loh, kok ingat kubur? Loh iya, pasti itu. Nah, coba kita kalau mau tidur itu doanya apa? Doanya apa kalau mau tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu juga aku meninggal. Jadi ketika mau tidur itu ingat mati. Ya. Dan dalam kenyataannya memang yang namanya tidur itu sebenarnya mati. Mati tapi mati sementara. Ya, mati sementara. Makanya ketika kita bangun tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, alhamdulillah Engkau zat yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Ya. Jadi bahasanya itu memang kita itu tidur itu dimatikan Allah itu. Lah, tani dihidupkan kembali. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Loh, begitu bangun saja kita juga sudah diingatkan lagi dengan hari kembali. Jadi Masya Allah ya, ajaran Islam itu luar biasa. Mau tidur ya kon inget mati, bangun tidur, wes kon inget mati meneh. Wong nyatanya doanya wa ilaihin nusyur, langsung sudah menyatakan kesadaran bahwa aku nanti akan kembali kepadamu ya Allah, engkaulah tempat kembali. Ya, luar biasa itu. Berarti begitu bangun tidur, ya segera memang untuk kemudian berkarya lagi, beribadah lagi. Dan Masya Allah ya, Allah itu sudah mengatur ritme hidup kita seperti itu. Ya, bangun malam, ya sholat, ya. Kalau toh bisa tidak sholat malam, saat pagi-paginya seorang muslim harus bangun subuh. Bangun subuh pun juga harus langsung sholat, Masya Allah. Ya, ini hidup seorang muslim itu diatur sedemikian rupa. Ya, jadi bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya, sadar bahwa tadi sudah mati, dihidupkan kembali oleh Allah, dan ketika hidup dia berjanji nanti akan kembali kepada Allah, karena kembali kepada Allah pasti dia kemudian selama hidupnya itu ketika tidak tidur itu dia gunakan waktu untuk mempersiapkan kembalinya kepada Allah itu. Sehingga kemudian ketika mau tidur lagi sadar, ingat mati lagi. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Masya Allah ya. Itu ritme hidup kita itu seperti itu sehari-hari. Ya. Jadi diingatkan dengan kematian itu saben hari sebenarnya kita itu. Bangun tidur dan mau tidur. Tapi kita seringkali tidak sadar itu. Ya kadang-kadang dungo yang mengdungo tok, muni tok, tapi dihayati pondak rak jelas. Ya. Padahal itu kalau dihayati luar biasa itu. Ya. Dulu sudah pernah saya bahas ya, kajian mengenai doa-doa. Dulu saya pernah mengkaji doa-doa penting, tapi ada doa sehari-hari. Nah itu sudah saya bahas itu, doa bangun tidur, doa setelah tidur sudah saya bahas. Ya. Nanti bisa dicek kembali, bisa didengarkan kembali. Ya. Itulah alhamdulillah untungnya. Lalu materi-materi ceramah itu di YouTube-kan itu alhamdulillah bisa dibaca, bisa didengarkan ulang. Ya. Kalau mau bisa diputar ulang, ya, didengarkan ulang. Ya. Jadi Masya Allah ya, jadi terkait dengan persoalan tidur dan kubur ini ternyata memang hubungannya sangat erat sekali ya, erat sekali ya. Nah sehingga Masya Allah ya hidup kita sebagai seorang muslim itu berarti memang ya keseluruhannya itu ya. Di luar tidur ya untuk ibadah. Ya, di luar tidur untuk ibadah kan. Ya. Bekerja ya, belajar, mengurusi rumah tangga, mengurusi suami, mengurusi anak, itu semua ibadah itu.
Ya. Oleh karena itu jangan sampai tidak beribadah, oleh karena itu diniatkan ibadah. Ya. Masuk sebagai ibadah yang sifatnya am, ibadah yang sifatnya umum. Ya. Ya. Nah, kalau toh tidak ibadah dalam waktu bangun, tidur sendiri itu bagi seorang muslim juga ibadah. Asal diniatkan untuk ibadah. Dimulai dengan doa, diakhiri dengan doa. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau hidup kita itu isinya kok seperti itu, ya. Waktu bangun ya ibadah, waktu tidur ya ibadah, insya Allah masuk kubur kita sudah membawa bekal dengan cukup, insya Allah. Kalau masuknya kubur itu sudah membawa bekal dengan cukup, insya Allah perjalanan di akhirat yang sangat panjang, dari mulai masuk kubur sampai dengan nanti di sidang oleh Allah, diadili oleh Allah, itu kemudian perjalanannya baik, dan ujung-ujungnya akhirnya insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang bernama surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, ini yang pertama. Ya, insya Allah besok kita lanjutkan dengan yang kedua, wal fakhra ilal mizan. Ya, meninggalkan kesombongan untuk mizan, untuk timbangan di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita masih diberi kekuatan lahir dan batin, ya sehat walafiat, bisa meneruskan kajian-kajian kita ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mari malam ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.